Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada video kali ini saya akan membahas tentang bagaimana cara menghitung gaya elektrostatis total yang bekerja pada sebuah muatan. Jadi ceritanya ini ada 3 buah muatan yang diletakkan pada titik sudut sebuah segitiga sama sisi. Nah, kita diminta untuk menghitung gaya elektrostatis total pada salah satu muatan itu. Oke, bagaimana caranya? Langsung saja kita bahas. Pada sudut-sudut segitiga sama sisi A 20 cm ditempatkan 3 buah muatan Q1 min 10 mikrokulom, Q2 min 10 mikrokulom, dan Q3 10 mikrokulom. Positif ya. Hitung besar gaya listrik pada muatan Q2. Oke. Nah, kita gambarkan dulu posisi dari ketiga muatan itu. Q1 sama dengan min 10 mikrokulom. Nah, kemudian yang di sini adalah Q2. Q2 juga min 10 mikrokulom. Sedangkan yang Q3 berada di atas. Ini Q3 sama dengan 10 mikrokulom positif. Panjang sisi segitiga ini sama ya. Ini sama 20 cm. Oke, fokus kita adalah pada Q2. Dalam posisi seperti itu, Q2 tentu berinteraksi dengan Q1 dan Q3 secara bersamaan ya. Nah, interaksi dengan Q1 adalah apa? Tolak menolak atau tarik menarik? Ya, tolak menolak karena negatif dan negatif. Maka pada Q2 bekerja gaya yang arahnya menjauhi Q1. Ini kita tulis F21. Sedangkan interaksi dengan Q3 itu tarik menarik. Maka dari Q2 ini kita gambarkan gaya menuju Q3. Kita beri nama F23. Berarti F21 dan F23 itu saling mengapit sudut sebesar ini. Nah, ini berapa ini? Ya, karena segitiganya sama sisi, maka ini 60, di sini 60, di sini juga 60. Maka di sini adalah 120 derajat. Sehingga nanti untuk gaya total yang bekerja pada muatan Q2 kita menggunakan ini metode jajar genjang, yaitu F total. Masih ingat rumusnya ya? Nah, selanjutnya kita hitung dulu F21 dan F23. F21 kita hitung sama dengan K Q1 Q2 per jaraknya adalah A kuadrat. Kita masukkan 9 dikali 10 pangkat 9. Q1 nya berapa? Min 10. Hati-hati, ingat tanda negatif tidak usah dimasukkan. Ya, 10 pangkat min 5 kulom. Q2 juga min 10. 10 pangkat min 5 kulom dibagi dengan jaraknya 20 cm. 20 cm dijadikan meter, kan 2 kali 10 pangkat min 1. 2 kali 10 pangkat min 1 dikuadratkan. Nah, kita hitung 9 dikali 10 pangkat berapa ini ya? Min 10 dan 9. Jadi min 1 per 4 kali 10 pangkat min berapa ini? 2 ya. Ini sama dengan ya, jadi 90 per 4. 90 per 4 berapa ini? 22,5 Newton. Nah, kemudian kita cari F23. Nah, rumusnya K Q2 Q3 per jaraknya adalah A kuadrat. Nah, coba dicermati dulu menghitung ya. Untuk F21 itu muatan yang terlibat adalah min 10, kemudian jaraknya adalah 20 cm. Kemudian F23 muatan yang terlibat adalah min 10, dan jaraknya adalah 20 cm. Ternyata sama kan? Oleh karena itu F23 pasti nilainya sama dengan F21. Maka nggak usah kita hitung lagi ya. Langsung aja kita tulis 22,5 Newton. Kalau kurang yakin ya dihitung nggak apa-apa. Selanjutnya, karena F21 dan F23 besarnya sudah kita temukan, maka kita tinggal menghitung F total saja. F total itu adalah F yang bekerja pada Q2. Nah, ini kita pakai rumus vektor. Nah, ini ya. F21 kuadrat plus F23 kuadrat plus 2 F21 kali F23 dikali cos sudutnya. Sudut yang diapit adalah 120 derajat. Tinggal menghitung ya. Pak, kok koma-koma? Nah, jangan khawatir ya. Kita tidak akan bikin rumit ya, tapi kita akan bikin mudah. F21 berapa?
Ya, 22,5 kuadrat plus F23 22,5 kuadrat plus 2 dikali 22,5 dikali 22,5 dikali cos 120 berapa? Min setengah. Ini karena kelas 12 nggak usah saya jelaskan lagi ya. Kenapa cos 120 min setengah dan seterusnya. Sudah paham? Sama dengan akar dari, kalau kalian terlalu semangat itu kadang-kadang malah mempersulit diri. Nah, kalian kalau semangat itu pasti dihitung 22,5 dikuadratkan berapa gitu ya. Kita santai aja. Coba dicermati. Ini 22,5 kuadrat, ini juga. Maka kita tulis 2 dikali 22,5 kuadrat. Nah, ini dicorek toh? Nah, dicorek bisa ini. Kemudian ini kan min 22,5 kuadrat. Ya enggak? Ya, betul. Maka tinggal berapa ini? 2 kali ini dikurangi ini. Maka hasilnya ya 22,5 dikuadratkan. Tadi kurung ini ya. Jawabannya adalah 22,5 Newton. Kan nggak usah menghitung ini. Saya beritahu cara yang lebih singkat. Nah, ini saya sudah siapkan gambarnya ya. Kita menggunakan kaidah vektor. Tetapi kalian tetap harus menghitung ini. Tadi F21 dan ini F23. Ini harus tetap kalian hitung. F21 tadi ketemunya berapa? 22,5 Newton ya. Kemudian yang ini F23 adalah 22,5 Newton juga. Dan sudutnya adalah nih 120 derajat. Oke. Kalau kalian sudah menguasai vektor, itu biasanya akan menemukan pola-pola khusus ya. Salah satunya ini. Polanya seperti apa ini? Nah, disimak baik-baik. Jika ada dua vektor sama besar ya, mengapit sudut 120 derajat, maka resultan kedua vektor itu adalah vektor itu sendiri. Saya ulangi ya. Jika ada dua vektor sama besar mengapit sudut 120 derajat, maka resultan kedua vektor itu adalah vektor itu sendiri. Nah, kita lihat F21 22,5 Newton, F23 22,5 Newton, sudut yang diapit adalah 120. Maka resultan dari kedua vektor itu adalah vektor itu sendiri, ya 22,5 Newton. Udah selesai. Nah, itu ya. Oke teman-teman, ya, semoga bisa dipahami ya. Untuk video berikutnya saya akan coba untuk memberikan soal tentang masih dengan ini gaya listrik, soal untuk SBMPTN atau UTBK. Oke, silahkan ditunggu videonya. Oke teman-teman, saya akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.